Hai semua, pada video kali ini saya mau coba sharing terkait project 2 machine learning terapan dari Decoding yang terkait dengan recommendation system dengan judul Game Recommendation System Based on Genre. Nah, dataset yang saya gunakan di sini adalah public dataset yang bernama VG Sales yang berisi tentang informasi terkait penjualan video game dari beberapa tahun di beberapa negara. Nah, total data dari dataset ini adalah 16.000 data, sekitar 16.000, dengan beberapa atribut seperti nama, platform, tahun, genre, publisher, dan sales. Seperti itu. Nah, kita bisa download datanya langsung dari Kaggle menggunakan dataset seperti ini ya. Linknya tinggal masukkan link tinggal perintah ini atau function ini untuk mendownload datasetnya, kemudian kita unzip datasetnya. Jadi nanti bentuknya dalam bentuk zip setelah di-download, kemudian kita ekstrak zip ini sehingga kita dapat pgsales.csv. Selanjutnya kita coba memahami data tersebut. Kita coba pdread csv pgsales seperti ini. Kita akan mendapatkan datanya seperti ini ya. Jadi ada rank, name, platform, year, genre, publisher, dan jumlah salesnya. Nah, di sini rank ini adalah peringkat gitu ya. Mungkin peringkat gamenya, paling favorit atau apa gitu ya. Kemudian ada nama gamenya. Platform ini mungkin konsolnya ada Xbox One, PS4, dan lain-lain. Kemudian ini tahun pembuatannya. Kemudian ada genre-nya. Ini yang paling penting, genre. Shooter, action, fighting, dan lain sebagainya. Publisher-nya, Atari, dan lain sebagainya. Dan ini jumlah sales seluruh dunia ya. Nah, di sini kita tidak memerlukan beberapa data sehingga atau beberapa atribut sehingga kita bisa abaikan. Jadi yang kita butuhkan di sini untuk membuat recommendation system game ini hanyalah ranking, kemudian nama gamenya sama genre-nya. Jadi kita mau bikin ranking atau recommendation system based on genre, yang kita butuhkan hanya ranking gamenya, nama gamenya sama genre-nya. Seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu data ini, apakah kita butuhkan semuanya? Ya, jika tidak, ya kita abaikan saja. Atau kita bisa drop ya, kita remove dari data kita. Nah, selanjutnya, kita drop data-data yang tidak dibutuhkan tadi, sehingga kita hanya punya 3 atribut atau variabel sini, ranking, name, sama genre ya. Jadi totalnya masih 16.000 data. Kemudian kita coba buat df describe-nya, karena yang numeriknya ini hanya ranking, berarti yang ada statistik data statistiknya seperti ini ya, hanya rank. Kemudian kita def info, datanya ini yang integer hanya ranking, yang lainnya objek. Setelah itu kita cek missing value-nya, df is null, ini tidak ada missing value, bersih datanya. Kemudian setelah kita memahami data, kita lanjut dengan pengecekan atau ya jika emang ada duplikat data duplikat itu perlu kita hilangkan ya, karena akan mengganggu saat pemodelan nanti atau pembuatan sistem rekomendasi, karena akan memunculkan data-data yang sebenarnya tidak kita perlukan seperti itu. Nah, yang pertama-tama kita bisa lakukan adalah mengecek apakah ada data yang duplikat seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ternyata jumlah data duplikat itu menggunakan df.duplikat.sum ini, itu totalnya adalah 4.900-an. Seperti itu. Nah, ini kita coba tunjukkan yang duplikat-duplikatnya apa saja sih. Ini ada Mario Bros, Donkey Kong, dan lain sebagainya ya. Ini ranking-rankingnya kita coba tunjukkan berurutan. Contohnya Mario Bros ini. Jadi ada 2 di nomor 1165 sama 702 gitu ya. Kemudian Super Mario Bros 3 sama Super Mario Bros 3 di sini juga ada 23 sama 183. Jadi ini duplikat-duplikat ya. Dan ini perlu kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita coba drop data-data yang duplikat tadi, sehingga sisanya kita hanya memiliki 11.358 baris data game ya. Nah, ini sudah mempersingkat data kita gitu ya, atau mengurangi jumlah data kita. Selanjutnya,
ini ada hal yang cukup krusial saya temukan. Ternyata di dalam genre ini, shooter, miscellaneous ya, kemudian fighting dan lain sebagainya, ternyata ada satu genre yang agak krusial di sini, namanya role playing. Dia ini ada dash-nya ya. Jadi ini agak krusial, kenapa? Jadi saat kita nanti ekstrak genre ini, ternyata jika kita tidak memodifikasi dash ini menjadi hilang atau digabung, dia akan menjadi dua genre. Dan ini membahayakan atau mengurangi akurasi atau performance dari model kita nantinya. Sehingga ini perlu diperhatikan juga yang seperti ini ya. Jadi ini role playing ini jika tidak digabung, dia akan menjadi dua genre yang berbeda seperti itu. Jadi dengan satu game punya dua genre. Nah, kita coba buat modifikasi role playing ini menjadi satu kata, yaitu role playing gitu ya. Ini RPG lah, role playing game. Seperti itu ya. Jadi kita punya data baru yang role playing ini berubah menjadi role playing yang tanpa dash. Selanjutnya kita coba cek distribusi datanya seperti itu ya. Kita menggunakan fungsi ini, kita lihat ternyata distribusi video game ini paling banyak dimulai dari action, kemudian sports, miscellaneous, dan lain sebagainya, sampai yang paling terendah itu puzzle ya. Jadi dari total 11 ribuan ya, ini distribusi datanya. Selanjutnya kita coba masuk ke tahap modeling. Di sini kita ada TF-IDF, kemudian concept similarity, sama function untuk membuat game recommendation-nya ya. Nah, di sini TF-IDF ini adalah untuk mengekstrak dari bentuk word atau genre, nama gitu ya, untuk menjadi vektor atau matrix ya, menggunakan TF-IDF features. Jadi nanti genre ini diubah dalam bentuk matrix seperti itu ya. Selanjutnya ada quotient similarity, ini untuk mencari kesamaan antara dua buah vektor. Jadi satu game itu nanti diubah menjadi vektor. Setiap gamenya diubah menjadi vektor ya, berdasarkan genre. Kemudian kalau quotient similarity ini untuk mencari kesamaan antara setiap game. Dia miripnya sama game yang mana sih gitu ya. Jadi kalau action ya berarti cari sama-sama yang sama-sama action seperti itu. Kemudian kalau game recommendation function ini ya, kita mau coba buat, misalnya kita pilih satu game, dia bisa merekomendasikan 5 game ya, terkait berdasarkan similarity score-nya. Sini yang pertama, kita mau buat mentransform data kita menjadi vektor. Menggunakan TF-IDF, kita gunakan fungsi-fungsi ini, ada TF-IDF vectorizer, importnya dari sklearn feature extraction.txt, seperti itu. Kemudian kita lakukan ekstraksi, kita dapat genre-nya di sini. Genre yang kita pakai totalnya ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau ini tadi role playing tidak kita modifikasi, maka ini akan jadi 13 genre. Seperti itu ya. Nah, ini akan merepotkan kita, sehingga nanti perhitungannya jadi agak kurang akurat. Selanjutnya, kita coba transform TF-IDF yang tadi di atas ini menjadi genre yang tadi ini menjadi matrix seperti itu ya. Nanti kita dapat jumlah matrix vektor, kita ubah yang tadi genre-nya menjadi matrix, dapatnya nanti totalnya adalah 11.358 dikali 12 seperti itu. Setelah itu dalam bentuk ini kita ubah menjadi dense ya. Jadi kita ubah dalam matriks 2 dimensi seperti ini. Nanti ini bentuk vektor dari setiap data seperti itu. Jadi kalau misalnya ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau kita punya data pertama itu, kita lihat ulang. Data pertama ini ya, asteroid itu genre-nya shooter. Shooter itu ada di shooter itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini dia akan jadi 1 nilainya, yang lainnya 0, karena dia ini
ini nanti berubah jadi matriksnya ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dia shooter jadi 1, 0, 0, 0. Jadi ini satunya di sini nih, setelah yang sebelum yang 3 pertama, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau misal action, kalau yang terakhir ini action, seperti itu ya, berarti gamenya ini action. Ya, karena ini adalah menandakan bahwa genre dari game tersebut. Seperti itu. Nah, ini bentuk contohnya, kalau kita ubah matriks yang seperti ini menjadi apa namanya tabel ya. Jadi kalau kita sampel 10 game, jadi kalau misalnya Extreme Pinball ini miscellaneous, jadi dia ini satunya di sini gitu ya. Jadi 00000 berarti ini genre-nya adalah miscellaneous. Terus kalau The Mummy Returns ini genre-nya adalah action dan lain sebagainya, seperti itu. Setelah kita dapat ini, kita bisa menghitung cosine similarity dari setiap game dengan kita hitung cosine similarity dengan game lain. Contoh, ini fungsi pembuatannya yaitu ini aja. Jadi import TF-IDF sama juga sebenarnya. Kemudian import cosine similarity dari sklearn matrix pairwise. Ini kita buat modelnya, cosine similarity dari TF-IDX matrix ya. Jadi di sini setiap game kita akan cari kesimilarity dengan game di bawahnya. Jadi Extreme Pinball ini nanti similarity sama ini berapa, similarity sama ini berapa, similarity sama ini berapa, similarity sama ini berapa, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau ini kita lihat, misalnya kalau kita hitung ini Extreme Pinball ini kalau dicari similarity-nya dengan yang bawahnya ini kalau ada perhitungannya ini pasti 0 karena ini 1, ini 0. Jadi dia miscellaneous, ini tidak miscellaneous. Jadi ya. Jadi ini tidak sama. Jadi kalau dia nilainya 1, maka dia akan nilainya cosine similarity nilainya 1. Jadi contoh gini. Contoh lain kalau misal Tom Clancy sama The Mummy ini cosine similarity-nya nilainya 1 karena dia sama-sama action gitu. Tapi Tom Clancy sama Dragon's Dogma ini 0 cosine similarity-nya karena dia ini 1, ini 0. Jadi beda, bukan action ya. Ini satunya action, satunya adalah role playing, seperti itu. Kalau kita mau pakai contoh konkret, ini kan data pertama nih. Data pertama ya. Kita lihat data pertama di atas itu adalah ini ya. Data pertama adalah ini. Asteroid game-nya genre-nya shooter. Jadi vektor ini nanti kan ada ya tadi 0, 1 dan lain sebagainya. Ini shooter sama shooter ya. Jadi ini dengan game pertama itu nanti akan nilainya 1. Atau ini dengan dirinya sendiri 1, dengan game kedua nilainya juga 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti yang game kedua dengan yang pertama 1, dengan yang kedua juga 1 karena yang kedua dengan dirinya sendiri. Yang ketiga 0, yang keempat 0. Seperti itu. Yang kelima 0 dan lain seterusnya. Jadi kalau yang ini yang kedua berarti yang satunya ada di nilai ketiga dan keempat dan lain sebagainya. Seperti itu untuk menghitung cosine similarity. Rumusnya mungkin bisa dicari ya. Cukup mudah sebenarnya cosine similarity itu cara perhitungannya. Nah di sini ini adalah contoh dari perhitungan ini ya yang tadi saya sampaikan. Memories ini sama RPG cosine similarity 0 karena beda pasti ini gitu ya. Tapi dia dengan Harvey Birdman Attorney at Law dia itu 1. Berarti ini sama-sama satu genre ya, satu genre dan lain sebagainya. Berarti ini Ogre sama RPG Maker ini dia ini satu genre, ini Bleach ini juga satu genre dengan ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba buat function untuk membuat game recommendation-nya gitu ya. Ini misal saya pilih Mario Bros. Tadi kita lihat Mario Bros kalau nggak salah genre-nya platform ya. Mario Bros ini platform. Genre-nya kita lihat ini untuk menampilkan genre dari Mario Bros. Dia platform. Kemudian saya buat function ini untuk membuat 5 recommendation game yang sama dengan
data yang kita pilih ya, seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan ini file yang kita pilih, game yang kita pilih adalah Mario Bros. Jadi di function ini nanti dia akan memulai dari cari nilai-nilai yang sama dulu, cosin similarity-nya dengan game, cari cosin similarity dari gamenya Mario Bros. Kemudian dia cari yang similarnya yang mana aja, diurutin. Kemudian dia ambil gamenya, ya. Nah, kemudian dia tunjukkan yang hanya 5 yang teratas, seperti itu. Jadi dia tunjukin yang 5 yang teratas, seperti itu. Nah, bentuknya juga dalam bentuk tabel. Jadi, yang sama dengan Mario Bros, genre-nya, yaitu platform, itu ada Donkey Kong, Cloud the Kangaroo, Disney, Yoshi, Crash Bandicoot, gitu. Ya. Nah, di sini setelah kita dapat hasilnya, kita coba cek performa dari model yang udah kita buat. Caranya cukup gampang, yaitu menggunakan precision matrix saja. Jadi rumusnya true positif tambah false positif, nanti pembaginya adalah true positif ya. Di sini true positifnya yang jumlah prediksi benar untuk genre yang mirip itu ada 5. Ini kan benar 5 ya. Yang nggak benernya kan nggak ada. Yang false positif atau positif palsu, positif palsu ya. Positif palsunya itu nggak ada ya. Nah, itu jadi performanya adalah 5 tambah atau dibagi 5 plus 0. Itu hasilnya adalah 1. 1 yaitu nilainya sama dengan 100%. Seperti itu. Semoga membantu bagi teman-teman yang lagi ngerjain project machine learning terapan project 2-nya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jika ada mungkin pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.